Pertama, kita akan melakukan one sample test. Kita masuk aplikasi Microsoft Excel, kemudian kita pindahkan datanya, lalu kemudian buka aplikasi SPSS, masuk ke data view, lalu copy dari Microsoft Excel, kemudian klik variable view, kita ubah nama menjadi tinggi badan. Setelah itu kita klik analyze pada taskbar di atas, kita pilih explore. Setelah itu kita masukkan tinggi badan ke dependent list. Kemudian klik plots, lalu centang normality plot with test. Continue, klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, sudah muncul datanya. Kita lihat pada test of normality, sigma-nya sebesar 0,125. Tandanya hasil tersebut normal karena signifikasinya lebih besar dari alpha, yaitu sebesar 0,125. Lanjutan dari test of normality, kemudian kita lakukan one sample test. Masuk ke dalam aplikasi SPSS dengan data yang sudah kita input tadi, lalu klik analyze, kita pilih one sample test. Kita masukkan test value sebesar 160. Kemudian hasilnya nilai lowernya sebesar 2,9 dan uppernya sebesar 2,5. Dengan ini menunjukkan bahwa jika nilai rata-rata tinggi badan mahasiswa sama dengan 160 cm. Selanjutnya yaitu independent sample test. Data yang telah dimasukkan ke Microsoft Excel, lalu kita masuk ke SPSS. Pada variable view kita masukkan nama kelompok dan ukuran sepatu. Pada baris kelompok di value kita klik value sebesar 1. Untuk labelnya ET12 angkatan 2017. Kita klik add, lalu selanjutnya kita klik value 2. Pada labelnya kita tulis akuntansi 43. Setelah itu kita OK. Kita masuk ke data view. Kita masukkan angka 1 sebesar sebanyak 25 baris. Lalu angka 2 sebanyak 25 baris hingga capai baris 50. Setelah itu kita klik taskbar di atas. Setelah muncul seperti ini, kita masuk lagi ke Microsoft Excel, lalu kita blok ET, kita pindahkan ke ukuran sepatu. Hal yang sama kita lakukan pada angkatan 43. Selanjutnya kita paste.
Setelah itu kita klik Analyze, pilih Compare Mean, pilih Independent Sample Test, kita masukkan ukuran sepatu ke test variable dan kelompok pada grouping variable. Kita klik Define Group, kita masukkan grup 1 sebesar 1 dan grup 2 sebesar 2. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Kemudian kita akan melakukan paired test. Data dari contoh yang sudah dimasukkan ke dalam Microsoft Excel, yaitu data ketika ujian dan ketika tidak ujian, kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Setelah data di copy, lalu kita paste ke dalam SPSS. Langkah selanjutnya pun sama, kita copy, lalu kita paste. Lalu kemudian kita masuk ke variable view, kita cek, lalu klik Analyze, pilih Compare Mean, kita masukkan tidak ujian ke dalam variabel 1 dan ketika ujian kita masukkan ke variabel 2. Kita klik Option, missing value kita centang. Setelah itu muncul hasilnya. Hal ini menyimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah jam belajar mahasiswa ketika ujian dan tidak ujian. Selanjutnya ada uji chi-square. Copy pada bagian kolom kedua pada Excel, pindahkan dan beralih ke aplikasi SSPS. Pastekan pada kolom pertama di SSPS. Lalu kembali ke aplikasi Excel. Copy pada bagian ketiga, lalu lakukan berulang, pindah ke akun SSPS. Selanjutnya pindahkan ke SSPS, klik pada kolom bar kedua, pastekan, lalu pindah ke variable view, ganti pada kolom nama menjadi DK, lalu ganti pada kolom desimal 0, ganti pada kolom value, ketik 1 pada bagian value, pada label ketik ya, add, lalu selanjutnya lakukan berulang dengan kolom value 2, label tidak, lalu add, lalu OK. Ganti pada kolom measure menjadi normal, lalu lakukan berulang pada kolom bawah, mengganti nama MB, menurunkan desimal, klik pada kolom value, klik value 1, label ketik ya, lalu add, lakukan lagi berulang dengan value 2, label tidak, lalu klik add, lalu OK. Ganti pada kolom measure menjadi nominal. Kembali ke data view,
klik analis, klik pada bagian deskriptif statistik, pilih bagian cross tabs, lalu lanjut pindahkan DK ke kolom atas, MB ke kolom bawah. Selanjutnya pilih statistik, lalu checklist pada bagian chi-square. Lalu klik OK, maka ini adalah hasilnya. Dengan total 100%, terlihat di sini tabulasi dan diagram variabel dosen killer dengan variabel minat belajar.